Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu dalam acara Popcast, podcastnya Orang Bingung GKI Kebonjati yang akan terbit setiap 1 bulan sekali, membahas hal-hal yang membingungkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita bingungkan, tapi jangan khawatir, melalui podcast ini, podcastnya Orang Bingung, kita akan sama-sama belajar dan akan sama-sama jadi tidak bingung. Ya. Dan hari ini sudah hadir, ada beberapa narasumber yang akan kita ajak bicara. Dan hari ini kita mau membahas tentang yang berhubungan dengan desain, arsitektur, interior, dan kontraktor. Bingung saudara? Mari kita mulai podcast kita. Oke, hari ini sudah hadir bersama kita ada 4 orang yang berhubungan dengan tadi yang saya sebutkan ya. Desain, interior, arsitektur, kawin kontrak apa tadi ya? Kontraktor bukan kawin kontrak ya. Oke, kita kenalan dulu. Silakan masing-masing menyebutkan nama dari yang sebelah sini dan pekerjaannya, profesinya apa. Ya, nama saya Ferdianto, panggil saja Ferdi. Oke. Ya kan, profesi saya tuh sebagai kontraktor untuk saat ini ya. Kontraktor. Gitu. Oke. Ya, silakan. Kalau saya Sandy, saat ini jadi interior designer. Halo, saya Fiona, saya kerjaannya arsitek interior. Nah, saudara ya sudah mulai bingung ya. Tadi ada desain interior, yang ini ada arsitek interior. Apa bedanya? Kenapa memakai desain? Kenapa pakai arsitek depannya? Lalu yang tadi yang jelas yang paling beda dari itu semua adalah kontraktor ya. Oke, kontraktor bukan kawin kontrak bukan ya? Bukan. Dalam hal ini kita semua dikontrak. Oke, kita sebut nama ya. Tadi ada Ferdi, ada Vio, ada Sandy. Oke, ya kita nanya dulu nih soal desain interior. Apa sih desain interior itu, Sen? Mungkin biar lebih kebayang juga, Iya. kita kalian bahas arsitek juga ya. Iya. Nah, si arsitek kan kalau kita lebih sering dengerin arsitek mungkin ya. Iya. Karena kalau kita ngebangun dari awal, kebanyakan tuh dari arsitek kan ya. Arsitek itu yang ngebangun dari awal atau ya, merancang? Yang merancangnya. Merancang, oke. Betul. Nah. Jadi dirancang tuh kan antara alam dengan si bangunannya itu kan ya. Nah, kalau bangunan dalamnya itu biasanya sama interior gitu sih. Betul. Jadi arsitek merancang luarnya, bagaimana dia mendesainnya, setelah itu dalamnya baru sama interior. Betul. Arsitek nggak bisa ngurusin dalamnya. Sebenarnya Bisa sih ya. Cuman biasanya lebih detail orang interior sih. Oh, Gitu. kalau arsitek kurang detail. Kalau di arsitek dalam- detailnya mereka lah merhatiin tampak luar biasanya. Oh, lebih tampak luar. Iya, Oke, ya. betul. Nah ini bedanya apa nih? Yang satu desain interior, yang satu menyebutnya arsitek interior. Jadi maksudnya bedanya di mana nih? Siapa nih? Kalau saya sebenarnya alumninya juga sama interior. Cuman karena yang tadi Sandy udah bilang kan sebenarnya orang-orang di Indonesia tuh lebih taunya arsitek ya, lebih terkenal arsitek gitu. Ya, Jadi saya nempuh pendidikan lagi untuk dapat gelar arsitek. Jadi saya bisa jadi kayak paket komplit gitu loh. Jadi ada arsitek, ada interior gitu. Oh, jadi kalau pakai arsitek interior artinya dia nggak cuma bisa rancang di luarnya doang, dalamnya juga bisa ya? Iya betul. Jadi sekalian gitu. Kalau desain interior berarti nggak bisa rancang luarnya? Kebetulan di fakultas yang aku dulu ambil, Iya. memang sebenarnya itu bukan interior, cuman interior yang kayak dekorasi aja ya. Jadi arsitekturnya juga kita belajar sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau misalnya untuk rumah tinggal cuma 1 atau 2 lantai itu masih bisa sih. Oke, desain interior pun bisa gitu ya? Sebenarnya bisa. Oke, bingung saudara? Saya Semakin bingung. coba memahami antara desain dengan arsitek itu apa. Nah ini yang paling beda satu ya. Ini apa kontraktor itu? Kontraktor itu biasanya jadi istilahnya eksekutor daripada desain-desain ya para arsitek dan para desainer ini gitu. Oh. Ya kan, biasanya setelah membahas dengan pihak pemilik dan ownernya gitu, Udah kliennya. ada rancang arsiteknya gitu ya kalian. Nah, dari pihak arsitek atau desain interior mencari satu yang untuk mengeksekusi. Nah, bagian saya itu adalah mengeksekusi ya. Ya. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi dari mulai menghitung anggaran sampai nanti bangunan atau desain itu jadi terrealisasi gitu. Tapi harus sesuai gambar gitu ya? Diharapkan begitu ya. Dan biasanya namanya pekerjaan lapangan ada aja yang Nah kalau kayak gitu berubah. gimana nih dari sisi arsitek? Tiba-tiba ada sedikit beda. Biasanya sih kita ngobrol sih sama si kontraktornya, kayak misalnya kan memang kadang-kadang nggak sesuai dengan
gambar kita kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu ya. Jadi kita ngobrolin baiknya kayak gimana gitu. Terus habis itu kita konsultasiin lagi sama si kliennya, oke nggak dengan perubahan kayak gini gitu sih biasanya. Oh jadi dalam pekerjaan ini pasti terus komunikasi itu berjalan ya? Iya pasti tektokan. Dengan yang pemiliknya, perancangnya sama kontraktornya. Pasti itu. Gitu. Karena kan yang namanya di lapangan itu setelah desain ya belum pernah lah terus terang terjadi itu mulus dari awal sampai akhir. Pasti ada sesuai, ada perubahan gitu. Biasanya faktornya apa faktor? Umumnya sih banyaknya perubahan itu dari pihak apa namanya pemberi tugas ya, owner itu gitu. Jadi owner itulah yang apa namanya kadang-kadang meminta satu perubahan biasanya. Setelah berjalan kok jadinya seperti ini gitu. Walaupun dari awalnya dari pihak desainer sudah menjelaskan jadinya mungkin seperti ini digambarkan 3 dimensinya dan sebagainya gitu. Ada aja pada saat perjalanan tuh ya berubah lah gitu. Ya. Saya mau nanya nih ya, yang arsitek-arsitek ini ya, kalau udah ngerancang emang nggak bisa bangun gitu? Mesti butuh kontraktor. Sebenarnya gini kan, kalau misalnya dunia kebangunan kayak kita gitu ya, sebenarnya kan luas banget ya. Kayak interior juga mungkin orang-orang lebih kenalnya sama dekorator gitu. Nah kalau misalnya bangun sebenarnya bisa gitu, cuman biasanya mereka punya apa ya namanya ciri khususnya sendiri-sendiri gitu loh. Kalau misalnya kontraktor khusus buat dia fokusnya di kontraktor gitu kan. Kalau kita misalnya desain ya kita khusus ngedesain gitu. Jadi lebih fokus aja gitu di satu titik. Cuman ada juga orang-orang yang biasanya udah punya studio besar, mereka ada paket komplitnya juga gitu. Ada arsitek, interior, kontraktor bisa langsung di satu tempat gitu. Ya. Jadi kalau secara keilmuan arsitek desain interior itu kan lebih khusus mendesain ya. Betul. Gitu. Tapi di kampusnya itu waktu kuliah diajarin nggak kalau ngebangunnya nanti gimana? Nggak jadi tukang sih. Nggak jadi tukang. Nah, kalau kontraktor itu apa? Keahlian apa ya? Atau kuliahnya apa yang bisa berhubungan dengan itu? Kebetulan saya base-nya dari teknik sipil ya. Jadi lebih cenderung ke arah konstruksi ya. Ke arah konstruksi ya, baik itu building dan infrastruktur dan sebagainya. Tapi ke arah konstruksi, ya kan. Nah biasanya itu yang kita bicara dulu konteks kontraktor itu. Kontraktor itu skopnya tuh bukan cuma sekadar selama ini kan berpikir orang, waduh kontraktor bangunan. Padahal selain itu pun ada yang namanya kontraktor interior gitu. Yang kerjaannya ya istilahnya seperti bikin dekorasi, bikin mebel dan sebagainya. Kira-kira seperti itu yang mengisi dari bangunan itu. Kalau saya sendiri skupnya tuh sebenarnya adalah membangun yaitu fisiknya, bukan mengisi dari apa namanya tuh seperti mebeler, seperti dekorasi, seperti apa namanya tempelan-tempelan bangunan gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Berarti kalau di teknik sipil sendiri diarahkan juga untuk bisa desain nggak sebenarnya? Mengenal dasar-dasarnya saja. Tapi lebih cenderung apa namanya untuk perhitungan dari mulai apa namanya kekuatan fondasi sampai kekuatan bangunan itu. Sekian lantai kan ada hitungannya semua, baik hitungan dimensi apa namanya struktural kolomnya, besinya dan sebagainya gitu. Nah, itu lebih cenderung ke arah sana dan pelaksanaan di situ. Pelaksanaan dari bangunan fisiknya itu sendiri. Gitu. Nah biasanya di samping itu juga dari orang desain interior ataupun arsitek biasanya juga ada yang menjadi kontraktor, tapi kontraktor khusus untuk interior gitu. Jadi mengisi seperti mebelernya kan berdasarkan hasil desain itu. Walaupun ya kita selalu kolaborasi gitu. Kadang-kadang di pihak apa namanya arsitektur juga apa namanya perlu orang sipil untuk mengerjakan misalkan tempelan keramiknya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke nih, semoga dari percakapan awal ini kita sudah bisa paham bedanya tadi desain interior, arsitektur interior sama kontraktor ya. Dan ini juga bisa menambah informasi bagi jemaat yang nanti punya anak. Jadi jelas ya, dia mau jadi apa ya? Mau jadi desainernya, mau jadi kontraktornya itu fakultas yang harus ditujunya berbeda-beda tentu ya. Arsitek bicara apa, interior bicara apa, tadi ada lagi satu lagi teknik sipil. Ya, saya pikir teknik sipil itu yang pakai baju hijau tuh setiap hari di
Hansip, Itu Hansip. Hansip, Bukan ya? Hansip. Beda ya? Beda. Iya, tapi nggak bikin catatan sipil juga ya. Nah, bukan catatan sipil juga ya. Jadi jangan salah arah begitu masuk catatan sipil. Kenapa saya jadi ngebangun-bangun gini ya? Bukannya ngurusin catatan sipil. Oke, itu tadi perbincangan kita lanjut nih ya. Mengenai prospek nih ya, prospek. Dulu Sandy kenapa mau masuk desain interior? Terpaksa atau gimana? Atau melihat sebuah prospek di bidang itu? Kalau dulu sih aku memang dari awal dari SD emang udah suka sih dengan di bidang itu gitu. Aku awalnya pengen mau masuk arsitek awalnya. Cuman karena kebetulan banget nih otaknya tidak mampu masuk IPA. Jadi akhirnya ke IPS nih. IPS tuh bisa untuk masuk ke desain interior dan desain interior tuh sebenarnya ya apa namanya? Juga menjawab itu sih karena Dari kecil suka gitu ya? dari kecil Itu suka. anjang-anjangan maksud gimana? Kan main Lego gitu ya. Iya, iya. Atau Iya. kalau Yang misalnya menata rumah. ya kalau misalnya yang suka apa main games tuh biasanya The Sims ya. Oh, ada Iya, sih benar. nyusun-nyusun gitu ya. Kayaknya banyak juga sih orang yang masuk interior oke, tuh oke. karena The Sims ya. Oke, Walaupun oke. pada akhirnya agak Beda ternyata ya. kok beda ya gitu. Ya, ya. Kalau Vio kenapa arsitek interior? Sebenarnya dari kecil tuh bukan cita-citanya bukan jadi interior Oh, sih sebenarnya, iya, iya. pengen jadi dokter. Oh, dokter. Cuman ternyata dari kecil kan ternyata suka gambar nih. Terus mikir masuk DKV, mungkin ada beberapa yang tahu DKV kan gambar gitu Iya, ya. iya. Nggak bisa, aduh gambar apa ya kayaknya. Tapi kalau arsitek juga waktu dulu sebenarnya nggak tertarik. Karena lihat-lihat bangunan-bangunan gedung tinggi gitu ya, aduh kayak ribet banget nih Iya, bikinnya iya, gitu. Lama-lama ternyata kenal nih ada interior, tapi mungkin masih banyak orang yang belum tahu nih interior tuh sebenarnya tentang apa Iya, gitu iya, ya. iya. Dan tadi Sandy bilang sama, saya juga suka main The Sims itu. Saya pikir kayaknya enak nih ngedekor rumah gitu ya. Ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Cuman akhirnya ternyata emang interior tuh mungkin lebih butuh banyak dikenal sama orang kali ya gitu. Karena orang-orang kan sekarang taunya arsitek gitu ya. Interior masih agak terbelakang gitu ya. Gitu. Tapi sekarang saya merasa tepat sih. Tepat di situ ya. Iya. Iya, iya. Bukan dokter, ya, nggak mau coba, masih mau coba nggak? Enggak kayaknya. Kalau Ferdi kenapa mengambil teknik sipil apa dulu? Awalnya sih sebenarnya cita-cita bukan di sana ya, Iya. gitu. Dulu lebih seneng ke arah apa namanya perlistrikan sih Oh, sebenarnya. elektro sebenarnya. Elektro. Waktu itu ke arah sana, tapi berpikir gitu. Kalau misalnya apa namanya tuh di elektro kayaknya kok terbatas hanya gitu. Karena waktu itu pemikirannya elektro hanya ya apa namanya nempelin lampu lah gitu loh ya. Gitu. Bikin Akhirnya paralel seri aja dulu ya. akhirnya tertarik waktu itu tuh ngelihat aduh rancang bangun ya itu ngelihat apa namanya permainan apa namanya tuh Lego. bukan Lego ya waktu dulu tuh namanya bukan Lego apa ya bikin apa kayak clay gitu nah itu tertarik juga nih bikinnya gimana nah mulainya di situ gitu lebih tepat lebih seneng main tanah ya waktu itu gali-gali main tanah gitu akhirnya tertarik di situ makanya waktu itu sempat waktu kuliah juga lebih tertarik tuh untuk struktur pondasi dan sebagainya gitu. Walaupun pada akhirnya sekarang tuh menekuni untuk apa namanya building juga gitu dan membangun merancang gitu. Berarti skill gambar perlu nggak sebenarnya atau nggak apa-apa nggak punya skill gambar masih bisa. Skill gambar tahu dasar-dasar ya lebih tepat dasar-dasarnya dan karena apa namanya tuh ide-ide itu biasanya udah ada desainer itu ya kan gitu. Cuma ya memang pada akhirnya yang saya juga menyadari gitu. Kadang orang ditanya nggak akan nanya siapa sih yang bangun siapa. Pasti nanya siapa arsiteknya, siapa yang desain. Ya sudahlah, apa namanya berbesar hati aja itu di belakang layar kita. Padahal kita yang bangun ya. Iya. Tapi yang dikenal arsiteknya. Atau ini. Ya. Nah tadi boleh nanya nggak perlu skill gambar nggak sih? Kalau gambar, kalau sekarang sih kalau masuk kuliahnya pasti butuh karena di semester awal memang harus diwajibkan untuk ngegambar gitu. Cuman kalau apa namanya? Kalau ya sekarang kan udah bisa dibantu ya sama apa tuh namanya sama desain buat si software-softwarenya gitu ada software, ya. Cuma memang tetap si daya ruang kita juga mesti kebentuk gitu. Karena kalau misalnya kita udah bisa softwarenya tapi daya ruangnya nggak bisa, tetap nggak apa ya? Nggak maksimal ya. Maksimal Nggak betul. maksimal. Oke, jadi
secara skill sebenarnya sekarang ini bisa dibantu software, tapi tetap daya bayang ruang. Tadi juga di sipil juga perlu ya dasar-dasar yang perlu sekali. Kalau iya. kalau nggak bisa baca itu gambarnya ya gimana kita Iya. mau menerapkan Iya, betul. gitu. Ya. Makanya daya bayang ruang itu penting ya. Itu latihannya gimana ya? Wah, saya agak bingung ya dengan kayak gitu ya. Daya bayang ruang ini kan bingung ya latihannya. Iya. Tapi mungkin dari proses belajar di kampus juga lama-lama terbentuk kali ya, atau enggak? Kayaknya sih tergantung si talenta orangnya tiap-tiap Iya. karena kayak lagi navigasi jalan aja gitu. Kita mau ke arah mana, terus kayak dikasih misalnya ruangan, kadang-kadang kayak kita dikasih bentukan ruangan 3x4 gitu. 3x4 segede apa ya kayak gitu-gitu ya, yang mesti kita mencoba kayak atau kayak kita tempel ini rasanya bakal kayak gimana gitu-gitunya sih. Jadi memang prosesnya juga bisa melalui belajar, tapi juga kitanya mesti punya skill, pengalaman. Ya pengalaman sih biasanya yang Pengalaman. ini ya. Oke, pengalaman itu menjadi sangat penting ya. Jadi buat anak muda juga yang hari ini mau memilih kuliah, ini sudah mulai diberikan pemahaman-pemahaman tentang desain, arsitektur, interior, atau teknik sipil, kontraktor dan sebagainya. Nah, saya mau tanya lebih lanjut nih. Setelah lulus nih, Sandy sekarang bekerja atau punya usaha sendiri atau gimana? Awalnya aku kerja dulu. Di Kerja desain di interior gitu. desain interior tapi kontraktor juga, Oh, tapi perusahaan juga juga, ya. arsitek juga. Oke, berapa lama kerja itu? 3 tahun sih 3 kurang tahun. lebih. Setelah itu aku buat usaha sendiri. buat sendiri. Oke, lumayan kliennya sekarang nih. Lumayan lah. Waduh, lumayan Iya. ya. Eh, mau tahu lebih lanjut silakan hubungi Sandy ya. Lumayan tuh kayak apa ya? Banyak tip-tipnya Kalau aja. Vio? Sama saya juga waktu lulus kuliah sempat kerja dulu di salah satu biro arsitektur. Terus udah gitu setelah kurang lebih 2 tahun bikin usaha sendiri. Oke, itu buat usaha sendiri ya semua ya. Iya. Kalau tadi Ya saya dulu waktu lulus kuliah juga bekerja dulu ya. Bekerja tuh mulai dari bidang dengan kontraktor, dengan konsultan, bahkan ikut developer. Ya kan selama 10 tahun tuh jadi ketua loncat dulu, kerja sana kerja sini. Akhirnya setelah 10 tahun ya mencoba untuk berkarya sendiri ya. Walaupun waktu itu kecil-kecilan ya, jatuh bangun seperti biasa lah. Udah ya namanya pengusaha diusahakan ya, jatuh bangun seperti biasa lah gitu. Oke, nah ini menarik ya. Bedanya kerja ke orang sama bekerja sendiri ini apa nih? Coba siapa yang mau jawab bebas nih? Bedanya kalau kerja di orang tuh kalau di bidang aku sendiri kan memang nggak ada jenjangnya gitu ya. Antara kita mau jadi senior atau jadi junior, nah gitu doang. Itu pertama. Yang kedua juga kayak explore gitu. Kadang-kadang kalau kita kerja di orang ngikutin base-nya dia gitu. Kalau misalnya secara desain, karena kan tiap orang punya taste yang beda ya. Kita sebisa mungkin bisa ngikutin taste-nya dia gitu. Kadang-kadang bukan kepengen kita gitu kayak desainnya kayak gitu. Karena ngerjain punya orang gitu. Betul, gitu sih. Kalau waktu sendiri? Kalau sendiri sih ya bebas gimana kita kan. Itu salah satunya sama yang kalau mau lebih jujur lagi ya cuannya ya. Jadi lebih enak sendiri sebenarnya. Tapi tadi kayaknya jatuh bangun juga. Oh iya, gampang tentu. juga pasti. Tetap. Kenapa? Gimana maksudnya? Ya dalam artian seperti ini, waktu pertama merintis juga kan dengan yang terbatas ya, istilahnya pengalaman yang terbatas yang berdasarkan waktu hasil bekerja di orang gitu ya. Nah bekerja kita menerapkan apa hasil yang kita kerja juga kan, itu kan belum sesuatu yang sempurna. Kita maju pada saat itu adalah waktunya jatuh gitu ya, dalam artian kita nggak ada kerjaan lah, proyek sedikit, pas lagi banyak gitu, kira-kira seperti itu gitu. Terkadang juga ya istilahnya ada proyek yang ya kita dapat untung ya lumayan gitu. Terkadang juga waduh begitu setelah kita ada yang mungkin hitungan atau bagaimana atau kejadian yang istilahnya force majeure yang harusnya tidak terjadi, namanya proyek ya. Ada kegagalan dari pihak tukang dan sebagainya, kita yang harus tanggung ya. Mungkin muncullah kerugian di situ. Ya tapi kita sebagai namanya pengusaha, kita harus tahan mental, kita tetap harus maju gitu. Mengakalinya seperti itu. Kalau kita nggak punya mental ke arah situ ya udah kita bubar lah gitu. Oke, yang pertama mental ya harus kuat ya.
Jadi Iya. kalau teman-teman atau saudara yang mendengarkan podcast ini mau membuka usaha sendiri, yang pertama itu mental ya. Jadi memang kerasa ya dari mulai kerja ke orang, lalu sendiri itu langsung ini ya, terasa bedanya ya. Aku juga mau nambahin sih soal kayak misalnya kalau kerja di orang juga lebih aman. Nah, Karena kan kayak misalnya setiap tadi bulan dapat. Ya. setiap bulan dapat sama Ah. kayak misalnya kayak ada force Ya, major gitu ya, kan. ya, ya. Kalau si kita sebagai desainer atau yang kerjanya ya aman-aman aja gitu, Ya, tetap ya. dapat gaji nantinya. ya. Kalau misalnya kita sebagai pengusaha ya itu Ya. tanggungan kita lah Ya, gitu. mikirin bayar orang malah. Nah, gitu. betul. Iya kan? Kadang-kadang Orang seperti ya. itu. Oke, Ya, dari Vio sendiri? Banyak banget sih suka dukanya ya. antara ya sebenarnya kan plus minus ya Ya. kerja di orang. Ya. Tadi udah sempat dikasih tahu Sandy. Heeh. Kalau misalnya kerja sendiri minusnya juga kalau berdasarkan pengalaman saya Ya. ya. Kalau di dunia arsitektur Mm-mm. biasanya kalau saya kan cewek nih. Hmm. Kadang-kadang lebih tidak dipercaya Oh. daripada cowok gitu. Iya. Apalagi Kenapa tuh? Kenapa? mungkin orang taunya arsitek kan di lapangan nih, Ya. kayak Koverdi gitu ya, di Ya. kontraktor gitu Ya. di lapangan. Kalau cewek mungkin orang kayak, bisa nggak ya ini cewek gitu yang ngerjain gitu Oh, kan iya, ya. Jadi kadang-kadang diragukan apalagi anak muda yang baru lulus nih, misalnya bangun rumah, nanti rubuh nggak ya rumahnya Oh, gitu, iya. bisa nggak ya, yakin nggak ya gitu. Mungkin kalau cewek mah interior dapur aja lah. Iya gitu mungkin lebih kayak Biasa di iya, dapur. iya. Gitu Iya, mungkin iya. jadi lebih Iya. cari namanya yang susah Iya, sih iya. kalau Jadi dari ternyata awal. permasalahan gender tuh ada juga di dalam Masih profesi sih. ya. Apalagi yang perempuan itu di arsitek atau Iya. apa kalau kontraktor ya. Iya betul. Kalau sama- Dipertanyakan oh, gitu ibu kalau di kontraktor. lapangan. Iya. Menarik nih rekan-rekan yang dikasih Tuhan bahwa ternyata ada juga nih masalah gender ya. Tapi ini buat para wanita-wanita, perempuan-perempuan yang tertarik dengan bidang ini, Ivio tadi bilang nggak usah khawatir ya. Yang penting menunjukkan kualitas dari apa yang kita Betul. kerjakan itu Iya. lama-lama ini ya gampang. Nah di dalam bangunan gitu ya, dalam bicara rancang bangun, desain dan sebagainya itu tuh ada istilah ini nih. Kita lihat feng shui-nya dulu nih. Wah, ya. Wah. Ini kan para arsitek interior Kristen, kontraktor Kristen gitu. Katanya gimana nih mengenai feng shui ini? Kalau aku sih Iya. lebih ke arah yang bisa masuk logika aja kali ya. Oh, Kadang-kadang ada yang memang bisa di logika kayak misalnya jangan membangun kamar di atas dapur. Heeh. Kan jelas ya itu ya. Iya. Kalau misalnya kebakaran udah paling pertama lah itu gitu. Oh iya. betul, Terus betul. kayak misalnya yang kayak gitu-gitu sih yang aku coba. Pintu tusuk sate katanya. Kalau tusuk sate kan udah jelas ya itu kalau misalnya Oh. ada yang remblong udah deh. Oh iya. Oh, jadi pakai logika gitu ya. Di logika Oke, aja. iya. Kalau misalnya soal tangga gitu ya, Iya. kalau tangga biasanya sih itu kan buat penjualan Iya. si bangunan misalnya kalau rumahnya itu mau dijual lagi gitu ya. Itu sih yang ngikutin aja karena nanti kan bakal dijual lagi takutnya nggak susah kejual Iya. karena jumlah anak tangga yang nggak sesuai dengan Iya, feng iya. shui gitu. Tapi mempelajari feng shui nggak nih? Pada dasarnya enggak sih. Enggak ya. Cuma kalau saya pribadi gitu kan, ya memang ngelihat klien gitu. Kadang-kadang klien juga ada yang percaya feng Iya, shui itu iya. gitu. Makanya beberapa itu masukan juga ada dari biasanya suka ada arsitek yang istilahnya mengkhususkan untuk mempelajari Iya, feng shui, Feng shui gitu. Iya ya. Oke. Gitu. Kalau Via sendiri? Sama sih ngikut klien aja. Sebenarnya karena memang nggak terkhusus gitu ya untuk itu. Tapi kalau misalnya ada klien yang minta, ya biasanya ya kita ikutin gitu karena itu kan kepercayaannya mereka gitu. Oke ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara feng shui kalau dilihat-lihat ada benar juga gitu ya. Bahwa tadi katanya jangan membangun Kamar. dapur di atasnya kamar Ya, ya, kalau betul. kebakaran kena duluan. Terus sate kan kalau ada yang remblong kan gitu. Jadi semuanya perlu dirancang, semuanya perlu dibangun gitu ya. Jadi tetap profesi kita itu mesti dipersiapkan dengan baik ya. Saya ingat Mazmur 127 ayat 1. Oh, ya. Ini nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga ya. Jadi kurang lebih ayat ini mau bicara juga soal bahwa segala sesuatu mesti diperhitungkan, dipersiapkan, dan Feng Shui itu menjadi sebuah juga ilmu ya, pengetahuan yang bisa kita pakai secara logikanya gitu ya, bukan karena kepercayaannya gitu ya. Nah ini menarik saudara-saudara ya. Jadi saudara dengan percakapan kita hari ini semoga kita makin tambah mengerti, bukan tambah bingung ya. Jadi banyak hal yang menarik dari profesi desain, arsitektur, kontraktor gitu ya. Dan ini pekerjaan yang
Sekarang banyak juga anak ya ke situ ya, lari ke situ ya. Banyak. Banyak ya. Heeh. Dan ternyata makin banyak. Dan ini bisa menolong, percakapan kita bisa menolong nih bagi yang tertarik dengan desain, arsitektur tadi ya, interior, bedanya apa itu udah jelas ya. Jadi kalau arsitek tuh dari mulai, kalau saya bayangin ya, pemahaman saya ini ngebangun dari gambar awalnya. Lalu orang interior mulai menggambar di dalamnya. Lalu setelah itu serahkan ke kontraktor ya, biarkan mereka yang mengeksekusi ya. Gitu. Tapi ngobrol juga dengan klien gitu ya. Pernah fail nggak? Fail mah pasti pernah Pernah. aja. Nah, kalau gitu. fail gimana tuh? Kalau fail ya Dibicarakan. betul. Dibicarakan. Biasanya karena ada miskom sih ya, Ya. tetap ada kadang-kadang gitu. Walaupun misalnya ceritanya saya sama Sandy udah kerja lama gitu bareng, tapi tetap nanti di lapangan gitu ya, misalnya ada miskom dan lain-lain. Biasanya ya kita harus ngobrol sama klien gimana nih solusinya gitu. Baik-baik. Baik-baik. Dan selalu berhasil selesai baik-baik? Nggak selalu, Nggak tapi ya itulah makanya tadi kita harus mempersiapkan apa namanya mental kita menghadapi si klien dan atau owner tersebut gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana orang arsitek, interior dan kontraktor mengandalkan Tuhan dalam profesinya? Kalau itu sih, kalau aku mungkin lebih ke arah kejujurannya misalnya, gua klien nih. Kalau misalnya memang salah ya jujur aja salah gitu. Kadang-kadang ada yang ditutup-tutupin gitu kan Iya, ya. iya. Terus kalau misalnya soal ke tukang juga nih, kadang-kadang kita tuh kadang-kadang kayak tidak memanusiakan mereka ya gitu. Kadang-kadang ada beberapa gitu. Ya perlakukanlah dengan baik gitu. Itu kan salah satu pelayanan kita lah gitu. Kalau menurut saya. Dari Vio? Kalau saya mungkin lebih ke minta hikmat kebijaksanaan kali ya gitu, karena kan kita sebagai desainer itu berurusan sama banyak hal gitu, sama alam iya gitu, sama orang juga iya gitu ya. Jadi yang tadi Sandy bilang juga mungkin ke klien, ke tukang gitu, mungkin lebih minta hikmat kebijaksanaan aja gitu dalam pekerjaan. Dari kontraktor? Nah dari kontraktor ini bisa disebut daerah basah juga nih. Ya kan terkadang kita apa namanya ya kalau misalkan itu kita harus komit ya dengan apa yang apa namanya sudah kita spesifikasikan untuk pelaksanaan gitu. Bisa aja kita apa namanya kesebutnya apa namanya mencuri di apa namanya dalamnya ya, dalam pembangunan bisa besinya dikurangin dan sebagainya kan nggak kelihatan sebenarnya. Tapi kan itu kembali lagi ke hati kita gitu ya kan. Hitungan yang sudah kita berikan dan istilahnya dengan standar keamanan ya kita harus penuhilah gitu. Gitu sebagai orang yang beriman dan sebagai orang Kristen yang harus bersinar menjadi garam dan terang, harusnya kita benar-benar punya kualifikasi yang oke di dalam pekerjaan itu. Kira-kira seperti itu. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Semoga hari ini kita menjadi orang yang tidak bingung lagi dan kita ikuti lagi terus podcastnya Orang Bingung GKI Kebonjati dengan tema-tema yang lebih menarik, nggak seputar pekerjaan, bisa juga soal iman, soal makanan, pokoknya semua kita bahas. Yang bingung-bingung kita bahas supaya semuanya jadi clear, jadi jelas. Saya Pendeta Agus Gunawan, ketemu lagi di acara podcast GKI Kebonjati.